Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba melihat ya perbedaan antara ilmu nahwu dan shorof. Saya akan nulis misalnya di sini kata dhahaba atau kata nasoha. Oke, semuanya kelihatan? Kelihatan. Alhamdulillah. Tulisan saya jadi jelek ya, nggak apa-apa, mohon maaf. Nasoha Muhammadun, misalnya Abbas. Oke, coba perhatikan kalimat atau jumlah yang saya tulis ini. Nasoha Muhammadun Abbasan. Baik, apa artinya? Nasoha Muhammadun Abbas. Muhammad menasihati Abbas. Oke, Muhammad menasihati Abbas. Siapa yang beri nasihat? Muhammad. Siapa yang dinasihati? Abbas, begitu. Nah, dari min aina na'rif. Min aina na'rif hadha al-ma'na. Dari mana kita tahu makna ini? Min alamati akhirih. Dari tanda akhir kata itu. Coba lihat. Umumnya kita akan kita akan lihat yang ghalibnya aja, yang kebanyakan, yang seringnya. Umumnya setiap yang berakhiran dhammah setiap yang berakhiran dhammah itu menunjukkan kepada pelaku. Oke. Jadi setiap yang berakhiran dhammah menunjukkan, sementara yang berakhiran fathah seperti ini itu menunjukkan objek. Nah, ini subjek. Oke. Sekarang coba lihat. Kita hilangkan dulu makna kata kita hilangkan dulu nasoha. Nasoha itu apa? Yang jelas nasoha itu adalah fi'il. Oke. Nasoha itu fi'il. Oke. Tadi rumusnya apa? Setiap yang dhammah itu menunjukkan subjek. Setiap yang fathah menunjukkan objek. Sekarang kita akan coba rubah. Muhammad jadi fathah, Abbas jadi dhammah. Oke, bagaimana menyebutkannya? Abbas menasehati. Abbas menasehati. Nasoha Abbasu Muhammadan. Bentar ya, ini tangan saya basah ke pen tabletnya, susah. Nasoha apa? Nasoha Muhammadun Abbasun. Kayak apa artinya? Nasoha Muhammadan Abbasun. Abbas menasihati Muhammad. Oke. Perubahan-perubahan untuk menentukan makna dalam sebuah teks, ya. Apakah itu menjadi pelaku, apakah itu menjadi objek? Nah, itu dipelajari di ilmu nahwu. Oke. Jadi ilmu nahwu cuma membahas harokat akhir saja, perubahan akhir saja. Apakah itu dhammah, fathah atau kasrah? Apakah kalimat itu tetap atau tidak? Akhirnya itu tergantung dari status jabatan dari struktur kata itu sendiri yang dibahas di ilmu nahwu. Oke, paham antum? Ya Allah. Adapun ilmu shorof, coba kita lihat kata nasoha ini. Adapun ilmu shorof,
Coba kita lihat kata nasoha ini. Peran ilmu sorof adalah merubah-rubah kata, bukan berubah-ubah simbol. Kalau Muhammad ini dirubah-rubah simbolnya karena memang itu urusan nahwu. Tapi kalau sorof itu merubah-rubah dari huruf pertama, huruf kedua sampai huruf akhir itu bisa berubah-ubah. Paham? Misal dari kata nasoha ini bisa jadi kata yansoh, bisa jadi kata yansoh, bisa jadi kata nasih, bisa jadi kata nansih, bisa jadi kata mansuh. Nah, jadi berubah-ubah banyak. Itu minimal. Saya pernah hitung minimal ya. Minimalnya dari satu kata kerja ini itu akan terkumpul sampai 92 kata. Minimal. Dari kata nasoha ini atau dari turunan peran ilmu sorof itu menurunkan satu kata minimal sampai 92 kata. Nah, itu ilmu sorof. Kalau misalnya yansahu artinya jadi berbeda, nasih artinya jadi berbeda, nasohtu artinya berbeda, nasohta artinya berbeda, nasohtum, ansahu, nansahu, yansahuna, itu kan. Dan kata-kata yang lainnya ketika berubah struktur katanya, maka akan berubah juga maknanya. Maka ada kaidah dalam ilmu sorof itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah atau berkurangnya huruf dalam satu kata, maka nanti akan berubah juga makna dari kata itu. Nah, begitu. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Nah, begitu rumusnya ya. Oke, antum sekarang paham perbedaan antara nahwu dan sorof? Sebetulnya kalau buku di kitab-kitab terlalu bertele-tele ya, yang saya lihat itu menjelaskan perbedaan antara nahwu dan sorof. Jadi ringkasnya cuma seperti ini saja. Nahwu membahas harokat akhir, membahas mengenai struktur jabatan satu kata. Ya, jadi apa itu katanya? Sementara sorof itu fungsinya adalah morfologi. Morfologi itu artinya merubah kata-kata dari satu kata menjadi beberapa turunan kata. Kalau ada bahasa makan, dimakan, memakan, makanlah, jangan memakan, tempat makan, dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan ini tidak dibahas di ilmu nahwu, tapi dibahas di ilmu sorof. Oke, antum paham? Halo? Insyaallah paham, Ustaz. Insyaallah. Baik, kalau paham saya akan buka kitabnya ya. Oke. Semuanya sudah pada punya buku sorofnya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Bagi yang sudah punya, silahkan buka halaman. Bentar, saya juga belum lihat. Nah, silahkan buka halaman 14. Baik, silahkan yang mau baca, silahkan. Nah, Ustaz. Ya, kalau dari tadi akhwat semua, dari ikhwan semua ya, saya pengen dari akhwat, dari ibu-ibu. Akhwat, la bas ya Ustaz. Ana Ustaz. Nah, ibu, silahkan. Salatul Jumu'ah. Salat Jumat. La tutarjimi. Oh iya. Qolat Hindun. Baca dulu saja sampai selesai. Nanti kalau ada kata yang sulit ditanyakan, begitu. Qolat Hindun ibniha Ibrahim. Iklam ya bunaya annahu idza hana waktu sholat
al-jumu'ati harumal bai' walidzalika azuma taubul mubakkarina ila sholatil jumu'ah. Kemana ini harusnya ada ya? Oh, ini ada. Harusnya jangan dulu ke ini ya. Ini halaman berapa nih? 15. Di sini juga halaman 16. Ya, ini ya kelewat ya. Ya. Kalau di PDF kelewat. Ya, silakan Ibu. Ya, ini harusnya di belakangnya. Salah tata letak, enggak apa-apa. Ya, silakan lanjutkan. Fahima Ibrahim. Fahuma Ibrahimu maqalathu ummuhu wa kharaja minal baiti wa dakhalal masjida wa bakara ma'al mubakarina wa Ma'al mubakkirin. wa shalla tahiyatal masjidi wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim wa indama qaruba waktu sholati nada muadzanu lis-sholati wa khotobal imam wa sami'a Ibrahimul khutbata ma'an nas tuma shallal faridata wa raja'a ilal baiti al-usilatu. Oh, enggak usah ini. Oh iya. Sampai baiti. Ilal baiti. Baik, Ibu. Paling daki kalimatun so'bah, ada kata yang kurang dimengerti? Khotobah khotib ya Pak Ustaz. Yang mana? Khotobah. Pak Khotoba yang Muadzinu lis-sholati wa khotobah. Khotib. Itu khotib bukan? Iya, itu khatib. Kalau nada itu memanggil, menyeru. mubakirin. Wa khotobal imam, ya, imam berkhutbah artinya. Mubakirin, bersama orang-orang yang lebih awal. Sementawis atas. Baik, silakan akhwat yang lainnya, silakan baca. Siapa tadi itu yang mau baca? Ada tadi sebelum Ibu? Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Sholatul Jumu'ati. Qalat Hindun libniha Ibrahim. I'lam ya bunayya annahu idha hana waqtu sholatil Jumu'ati harumal bai'u. Walidzalika ma thawabul mubakkirina ila sholatil Jumu'ati. Terus. Lanjutkan Ibu Erni. Fahima Ibrahimu ma qalat wa kharaja min Fahima Ibrahimu ma qalat ummuhu wa kharaja minal baiti wa dakhalal masjida wa bakkara ma'al mubakkirina wa shalla tahiyatal masjidi wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim wa indama qaruba waqtu sholati nadal muadzinu lis-sholati wa khotabal imamu wa sami'a Ibrahimul khutbata ma'an nasi thumma shallal fariidata wa raja'a ila baitihi. Khalas. Nah, alhamdulillah. Baik, ada yang kurang dimengerti kosakata? Bakkara, datang lebih awal. Yang lainnya itu ada lagi nggak kata yang kurang dimengerti dari tadi yang dibaca? Qaruba itu dekat tadi. Qaruba ya dekat.
Nah, Ibniha Ibrahim. Hindun berkata, nah ini ya, jadi keumuman nama perempuan itu tidak boleh bertanwin. Setiap nama perempuan itu tidak boleh bertanwin kecuali Hindun. Nah itu, Hindun itu boleh bertanwin. Ya. Nanti kita akan sering menemukan nama-nama perempuan itu hampir mayoritas nama perempuan tidak boleh bertanwin. Mamnu minas sarf, tidak boleh bertanwin. Kecuali kata Hindun saja nama perempuan yang boleh bertanwin. Oke. Berkata Hindun kepada anaknya yaitu Ibrahim. Kata Hindun kepada anaknya, "I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku, annahu idza hana waqtu salatil jum'ah harumal bay'." Bahwasanya apabila telah datang waktu salat Jumat harumal bay', maka diharamkan apa? Jual beli begitu. Nah, ini annahu bahwasanya dia gak usah diterjemahkan bahwa banyak yang baca kitab menerjemahkannya bahwasanya dia. Apa maksud bahwasanya dia? Langsung aja. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku, annahu idahana waktu salatil jum'ah harumal bay'. Itu kan bahwasanya, begitu aja langsung. Bahwasanya apabila itu kan datang waktu salat Jumat, maka diharamkan jual Beli. Wadzalika 'azama thawabul mubakkirin ila salatil jumu'ati. Yang demikian itu karena sangatlah besar, azuma besar, thawab thawab pahala ya. Yang demikian itu disebabkan karena besarnya pahala orang-orang yang datang lebih awal untuk salat Jumat. Jadi mubakirin itu orang-orang yang datang lebih awal. Ja'a mubakiran gimana? Wadzalika 'adaba thawabul mubakirin ila salatil jumu'ah. Yang demikian itu karena memang sangat besar pahala orang yang datang lebih awal untuk salat Jumat. Kalau antum belajar madhab Syafi'i ya, antum belajar fikih madhab Syafi'i, itu di dalam madhab Syafi'i kalau misalnya imam sudah naik mimbar kemudian antum datang, maka itu Jumatannya lagho. Nah, begitu. Tegas di madhab Syafi'i itu kan fikihnya. Kalau misalnya imam sudah udah bilang assalamualaikum, kita datang meskipun sah Jumatannya sah, tapi tidak berpahala. Itu kan karena banyak ayat-ayat Quran dan anjuran dari Nabi SAW tentang datang lebih awal untuk sholat Jumat. Tapi kita tidak akan berbicara fikih lebih dalam. Nah, apalagi yang sudah datang ya telat ya, yang kemudian datang langsung mencari tihang gitu kan untuk bersandar itu lebih ini lagi. Fahima Ibrahim ma qalathu ummuhu. Apa artinya? Ibrahim tidak memahami yang dikatakan ibunya. Enggak, Ibrahim memahami. Apa yang dikatakan ibunya? Apa yang dikatakan? Apa yang dinasihatkan? Nah, bentar ya, ini saya biar bisa nulis. Oke, silakan itu matikan mikrofonnya. Fahima Ibrahim maqalathu ummuhu. Ibrahim memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Begitu. Ibrahim memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Jadi dia dikasih tahu kan oleh ibunya, wahai anakku begini. Fahima Ibrahim. Ibrahim memahami maqalatu ummuhu, apa yang dikatakan oleh ibunya. Ma di sini bukan artinya nafi. Bukan diartikan tidak, tapi diartikannya yang. Kapan kita bisa mengartikan apa-apa, kapan kita bisa mengartikan yang, atau diartikan tidak, atau diartikan apa, nah itu harus banyak tatbik, praktek baca. Oke, Ibrahim paham nih apa yang dikatakan oleh ibunya. Wa kharaja minal bait, dia pun keluar dari rumahnya. Wa dakhala al-masjidah, dan masuk masjid. Nah itu kan, coba tadi kan ada yang pakai dakhala itu gak usah pakai huruf jar. Begitu, langsung aja dakhala al-masjidah. Kan? Dalam surat Al-Baqarah, wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum, dan seterusnya. Itu kan wadkhulu baba, langsung aja, enggak wadkhulu alal bab, enggak usah. Langsung aja pakai isim. Ya, isimnya nanti fathah.
Dakhalal masjid. Ia pun memasuki masjid. Wa bakkara ma'al mubakirin, dan datang lebih awal bersama orang-orang yang sudah datang lebih awal. Jadi berbarengan dengan orang-orang yang datangnya lebih awal, dan pahalanya itu sangat besar. Fasalla tahiyatal masjidi. Ia pun salat Tahiyatul masjid. tahiyatul masjid begitu. Tahiyat masjid. Iya. Kalau kita perjalanan ke masjid, begitu datang ke masjid itu kan ada sebagian yang ngobrol, nah itu sunnahnya harusnya salat tahiyatul masjid. Wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Apa? Dan membaca sebagian Dan dari membaca bagian. ya, dan membaca ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Syai'an, sesuatu. Jadi maksudnya ayat. Dan membaca ayat Al-Qur'an, begitu artinya. Wa indama qaruba waktu shalah, apa artinya? Dan ketika dekat Indama itu artinya ketika. Dan ketika sudah dekat, qaruba, sudah dekat. Dan ketika sudah dekat waktu salat, nadal muadzinu lis shalah. Muadzin kemudian nada itu memanggil, maksudnya adan ya. Seorang muadzin adan untuk salat. Wa khatabal imam. Apa? Imam pun berkhutbah. Itu kan. Dan sunnahnya dalam khutbah Jumat itu harus seperti orang yang tegas memimpin sebuah pasukan perang, gitu kan kata Nabi. Sampai Nabi ahmarat ainanuhu, gitu kan, matanya memerah, suaranya lentang seperti orang yang sedang memimpin pasukan perang begitu. Itu harusnya sunnah khutbah Jumat seperti itu. Kalau di kita mungkin terasa nikmat begitu kan Jumatan. Lemah lembut. Dianggap teroris nanti Ustaz. Imamnya berkhutbah. Wa sami'a Ibrahim al-khutbata ma'an nas. Apa artinya? Ibrahim mendengarkan khutbah itu bersama orang-orang yang lainnya. Kalimatnya bukan wa nama Ibrahimu ma'an nas, enggak gitu kan? Dan Ibrahim tidur bersama orang-orang, enggak begitu. Tapi wasami Ibrahim al-khutbah ma'an nas. Ibrahim mendengar khutbah itu bareng dengan orang-orang. Summa sholal faridah, kemudian salat fardu, maksudnya salat 2 rakaat Jumat itu. Wa raja'a ila baitihi, dan kemudian pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Iya, pulang ke rumahnya, jangan ke rumah imam ya. Oke. Haring dakum soal, ada yang kurang dimengerti mengenai tarkib susunan kata-katanya? Antum paham? Kita coba baca bareng-bareng ya. Kita coba baca bareng-bareng. Oke, ana sekali, antum sekali. Qalat Hindun libniha Ibrahim. Yo. Qalat Hindun libniha Ibrahim. I'lam ya bunayya annahu idha hana waqtu salatil jumu'ah harumal bay'. Yo. I'lam ya bunayya annahu idha hana waqtu salatil jumu'ah. Wa dzalika aduma sawabul mubakirin ila salatil jumu'ah. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu. Wa kharaja minal bait. Wa dakhala al masjid. Wa bakkara ma'al mubakkirin. Wa shalla tahiyatal masjid. Qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Wa indama qaruba waqtu shalah nadal muadzinu lis-salati wa khatabal imam.
Wasami'a Ibrahimul khutbata ma'an nas. وسمع إبراهيم الخطبة مع الناس ثم صلى الفريضة ورجع إلى بيته. ثم صلى الفريضة ورجع إلى بيته. Baik. Paham ya? Harus paham. Oke, al-as'ilah. Sekarang pertanyaannya. Kita jawab bareng-bareng. Mada qalatil li Ibrahim. Apa yang dikatakan ibunya kepada ibu tadi kepada Ibrahim? Ya bunayya annahu idza kana waqtu Ya bunayya idza kana waqtu salatil jum'ah haruma Mada fa'ala Ibrahim ba'da dukhulihil masjid. Apa yang dilakukan Ibrahim setelah dia memasuki masjid? Salat tahiyatan Quran. Mungkin ketika nanti Ibrahim sudah besar, ya, ketika datang ke masjid, dia langsung menjadi khatib, gitu kan? Mudah-mudahan. Mada hadasa ba'da an qaruba waqtu shalah. Kejadian apa setelah dekatnya waktu salat? Nada muadzin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke qaid al-fi'lul madhi tsulasi. Sekarang kita akan belajar fi'il madhi tsulasi, maksudnya fi'il yang polanya 3 huruf. Nah, sekarang kita akan belajar kata kerja yang polanya 3 huruf. Nanti ada yang 4 huruf, ada yang lebih, nanti kita belajar. Sekarang kita akan belajar fi'il madhi yang 3 huruf. Itu kan? Coba lihat di sini. Kharaja Ibrahim. Nah, Ibrahim keluar. Nah, ini fi'ilnya adalah kharaja. Kita fokus lihat harokat tengahnya. Jadi begini. Ini kan ada 3 huruf, betul? 3 huruf, betul? Ya. Nah, semuanya kharaja, dakhala, sami'a, fahima, qaruba, aduba, semuanya 3 huruf. Huruf pertama dan huruf terakhir itu tidak akan pernah berubah harokatnya. Huruf pertama dan huruf ketiga itu tidak akan pernah berubah harokatnya. Nanti antum kalau baca kitab kayak gitu, tidak akan berubah. La yataghayyar abadan, tidak akan berubah. Illa harokatal wasat, kecuali harokat yang tengahnya yang berubah. Berarti huruf huruf kedua. Yang berubahnya huruf kedua. Nah, coba lihat. Kharaja, harokat tengahnya apa? Fathah. Dakhala fathah. Sami'a. Coba lihat, huruf pertama, huruf kedua tidak akan berubah. La yataghayyar, tidak akan berubah. Oke, hanya huruf tengahnya saja yang berubah. Fahima, apa huruf tengahnya? Harokatnya kasrah. Qaruba dhamma. Dhamma. Oke, antum paham sekarang? Paham. Oke, itu adalah fi'il. Semuanya berasal dari 3 huruf. Ya, semuanya berasal dari 3 huruf. Yang huruf pertama dan huruf ketiga itu sama-sama fathah, hanya berubah-ubah nanti di huruf keduanya. Nanti ada yang fathah, huruf keduanya itu ada yang kasroh, ada yang dhammah. Itulah nanti akan kita bahas di halaman-halaman berikutnya. Baik. Nah, coba lihat. Oke, silakan yang mau baca, silakan. Yang belum. Saya Dadang, ada saya Dadang. Qaidah. Saya Dadang, ya. Fi'alil madhi al-thulasi. Fa'a al-fi
al-fi'lu wa yusamma al-harfu Fa'al-fi'li. al-fi'li wa yusamma al-harfu al-thani min al-fi'li al-madi al-thulasi ainal fi'li wa yusamma al-harfu al-thalisu min al-fi'li al-madi al-thulasi al-hurufu al-thulasatu ja'at min kalimati fi'li lil af'ali al-madiyati as-sulasiyati al-salasatu auzanin bihasabi harakati ainil fi'li kharaja dakhala tuhul aini maksurul aini awla mithlu qaruba azuma madmumul aini. Baik. Yusammal harful awwalu min al-fi'l madi as-sulasi fa al-fi'li. Huruf pertama dari fi'il madi sulasi ini namanya adalah fa. Jadi coba lihat, ada fa, ada ain dan lam, ini polanya. Begitu. Fi'il. Wa yusamma al-harfu tsani min al-fi'lil madhi sulasi ain fi'il. Nah, huruf yang kedua dinamai dengan ain fi'il. Wa yusamma al-harf ats-tsalis min al-fi'lil madhi sulasi lam al-fi'li. Nah, yang ketiga disebut lam fi'il. Wal huruf ats-tsalatsatu ja'at min kalimati fa'ain lam. Dan ketiga huruf ini datang dalam bentuk fa'ain lam, kayak gini, fa'ain lam. Allati tuqabilul fi'l al-madhi as-sulasi, yang kemudian menemui fi'il madhi sulasi. Oke. Jadi meskipun misalnya contohnya tadi kharaja. Oke. Huruf kha di sini adalah fa fi'il. Ra di sini Ain fi'il. Jim di sini Lam fi'il. Paham semuanya paham? Paham, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak paham, harus paham pokoknya. Lil af'alil madhiyah as-sulasiyah salah satu auzanin bihasabi harakati ain fi'il. Nah, fi'il madhi sulasi itu memiliki 3 bentuk wajan sesuai dengan harokat ain fi'ilnya. Bihasabi itu artinya sesuai. Contoh. Fa'ala. Nah, pertama jadi fa fi'il dan lam fi'ilnya itu tidak akan berubah kecuali ain fi'ilnya saja huruf kedua. Ya. Nah, di sini kadang dia bentuknya fa'ala. Contohnya kharaja dan dakhala. Nah, ini ainnya di fathah. Kadang dia dibacanya fa'ila. Huruf yang ketiganya itu kasroh. Huruf yang keduanya itu kasroh. Sami'a, fahima, begitu. Kadang dhammah. Contohnya fa'ula, qaruba, azuma, ini dhammah semua. Itu kan? Jadi huruf yang pertama fa fi'il dan lam fi'il tidak mungkin berubah. Yang berubah cuman harakatul wasat. Huruf yang tengahnya saja yang dinamai dengan ain fi'il. Oke, sampai sini paham? Pertanyaan Ustaz. Nah, fadal ya. Untuk mengetahui apakah dia kasroh, dhammah atau fathah ketika dia tidak berharokat, katakan di kitab-kitab yang tidak berharokat, bagaimana cara yang mudah, Ustaz? Ya, ini yang saya ditanyakan. Pertama, kasratul qiraah. Banyak membaca. Meskipun salah gak apa-apa, banyak membaca aja. Meskipun salah nanti pasti ada yang mengkoreksi, ya. Atau misalnya nanti antum membaca dulu, nah nanti kemudian setelah antum berani membaca, ini apa ya? Saya pokoknya baca dulu ini aja lah. Nanti rekam, ya. Nanti itu kalau seorang, kalau sendirian rekam, kemudian antum buka, cek kembali bacaan antum dengan cara membuka kamus. Apakah ini dibacanya fa'ala, fa'ula atau fa'ila? Di banyak qiraah.
Itu kalau sendiri, kalau 2 orang sambil diperiksakan ke guru. Begitu. Atau ke teman yang sudah bisa. Begini saya tuh pengen bisa baca kitab nih. Antum kan udah jago, coba simak bacaan saya kayak gitu. Kasratul qiraah. Atau yang ketiga, pilihan kasratul qiraah itu antum misalnya baca kitab. Nanti dalam satu buku kitab itu ada yang ada harokatnya, ada yang tidak ada harokatnya, begitu. Ya. Kalau saya sering bercanda dengan dengan teman-teman saya. Kalau saya bilang, kalau saya baca kitab ada harokatnya itu menghalangi harokat itu. Sekalipun itu Bulughul Maram, ya. Kalau saya baca Bulughul Maram di Maktabah Samilah, ya, di aplikasi komputer itu kan, sebagian mungkin ada yang tahu di sini Maktabah Samilah, itu sering terjadi ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan tata bahasa nahwu dan sorof. Makanya saya kalau baca buku-buku kayak gitu, kitab-kitab yang kedua, saya gak suka pakai harokat, karena menghalangi harokat itu. Ya. Nah, nanti antum kalau ini kasratul qiraah, antum baca yang versi tidak ada harokatnya, kemudian baca. Nah, nanti kemudian bandingkan dengan harokat dengan kitab yang sudah ada harokatnya, begitu. Oh, ternyata saya itu salah, harusnya begini. Oke, kasratul qiraah. Yang kedua kasratul istima'. Banyak mendengar. Oh, ketika orang membaca, oh itu dibacanya kharaja bukan kharija bukan. Oh itu dibacanya itu saya dengar sami'a bukan sama'a atau samu'a bukan. Nah, jadi banyak mendengar. Yang ketiga itu banyaknya kasratul kamus, buka kamus, mu'jam. Buka kamus. Nah, ini yang paling malas ya. Saya pun mengalami yang paling malas itu ketika sering membuka kamus itu kan. Dulu saya satu halaman kitab itu menerjemahkan sampai 1 hari. Nah, itu mengalami awal-awal belajar membaca satu kitab itu sampai satu hari. Betul, karena sering buka kamus karena saya ketika belajar awal kayak antum kayak gini, belajar awal sering buka kitab-kitab itu kan, yang padahal kitab-kitabnya yang mudah dimengerti aja begitu. Buka kamus sampai lelah begitu. Nah, lanjut ke halaman kedua itu banyak kosakata yang diulang, tidak usah lagi membuka kamus begitu. Bahkan kalau antum tahu itu kitab pertama kali saya ketika waktu itu baca kitab latihan itu seperti sarang laba-laba buku itu. Serius, si kitab itu seperti sarang laba-laba, banyak tulisan-tulisan, coretan-coretan terjemah begitu. Nah, ketika masuk halaman ketiga, halaman ke-10, halaman ke-15, semakin terminimalisir coretan-coretan begitu. Jadi itu ya yang tadi Pak Didi ya, yang tadi bertanya. Enggak. Nah, yang Pak Didi harus banyak membaca kayak tadi modelnya, mendengar dan buka kamus. Kemudian jangan takut salah, Gak apa-apa, yang namanya juga belajar. Begitu. Nah, nanti kesalahan-kesalahan itu yang akan menjadi tangga wasilah untuk kita bisa memahami teks-teks kitab kuning begitu. Mungkin itu ya jawabannya Pak Didi. Nanti kalau misalnya kurang, nanti kemudian saya bisa jawab di lain waktu untuk menyempurnakan jawaban yang kurang tepat atau kurang sempurna begitu. Begitu Pak Didi Prawira. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ya waktunya tidak terasa. Ada yang tanya, Ustaz? Ya, gimana saya? Gimana? Saya Dadang, gimana saya Dadang? Yang Fahima Ibrahimu maqalat humu itu. Oh, itu balik lagi ke awal ya, balik lagi ke awal. Ya, apa pertanyaannya? Itu yang Fahima Ibrahimu maqalat umuhu. Ya, terus gimana?
domir setelah kolat itu ada domir hu, itu bagaimana menerjemahkannya? Ya, itu tadi sudah dikasih tahu ya. Fahima Ibrahimu maqalat hu ummuhu. Ya. Ini apa namanya? Harusnya memang kalau mau lebih fasih lagi bilangnya kayak gini ya. Jadi ini hu-nya itu kembali ke walad, Zah. Nah, hu-nya itu kembali ke Ibrahim. Hu-nya kembali ke menjadi Ibrahim memahami apa yang dikatakan oleh ibunya hu padanya, begitu. Begitu saya Danang. Kalau saya ribet ya menerjemahkan kayak gitu, ribet sebetulnya. Fahima Ibrahimu maqalat hu ummuhu. Ibrahim memahami apa-apa yang dikatakan padanya oleh ibunya. Susah kita terlupanya. Udah aja Ibrahim memahami apa yang dikatakan oleh ibunya, begitu. Nah, ini permainan dhamir ini kembali ke kata hu di sini, alha ini kembali ke kata Ibrahim. Nah, sebetulnya boleh kita mengatakan begini, fahima Ibrahimu maqalat lahu ummuhu. Tidak pakai hu tapi lahu. Karena biasanya qala itu pakainya pakai huruf lam. Begitu. Begitu saya Dadang ya. Jadi kalau ditanya domir ini kembali kemana? Ke Ibrahim tentu. Begitu. Ada lagi saya Dadang? Cukup saya Dadang, cukup? Cukup, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, kita coba ya ke latihan yang di bawah. Tanggung sebetulnya kalau kita ini tanggung, nanti terpotong. Nah, coba lihat. Al-jumlah, ini kalimatnya, kemudian fiilnya, harokat ain fiil. Ya, coba lihat. Dakhala Ibrahim al-masjid. Ibrahim memasuki masjid. Oke, fiilnya apa? Dakhala. Oke. Harokat ain fiilnya. Fathah. Fathah. Coba lihat. Silakan yang mau coba nomor 2. Siapa yang mau baca? Silakan. Ana Ustaz. Naam. Tafadhali khafifah. Qoroba yaumul. Kurang tepat, bukan koroba. Qoriba. Apa? Qoriba. Bukan, satu kali lagi game over. Qoruba. Koroba, ya betul. Oh. Qoroba yaumul idi. Iya. Fiilnya koruba. Ain fiilnya apa? Fiilnya koruba, ain fiilnya Dhamma, sahih. Baik, ba'daha setelahnya siapa? Ana Ustaz. Silahkan Ana. Fataha Husainun babal baiti. Iya. Apa artinya? Husain membuka pintu rumah. Silakan. Fiilnya fataha. Ain fiilnya fathah. Ain fiilnya fathah. Sahih. Silakan setelahnya. Ana Ustaz. Ya. Ya, lanjut. Nomor Syaba'a. Ya. Syaba'a Mahmudun. Bukan Syaba'a. Syabi'a Mahmudun. Syabi'a, betul. Syabi'a. Ya, apa artinya? Syabi'a apa ya? Sab'an. Jo. Ibu dari mana asalnya? Dari mana? Dari Koposayati. Syabi'a di mana? Warag. Oh. Ya, kenyang. Syabi'a itu kenyang. Mahmud kenyang. Au bilogo Sunda bagaimana? Kamrekaan. Gitu. Ya, sebutkan fiilnya mana?
Sabi'a. Sabi'a. Ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya kasroh. Ain fi'ilnya kasrah. Sahih. Silakan setelahnya. Jalasa Amirun. Jalasa Amirun. Ya, fi'ilnya? Jalasa. Jalasa. Oke, ain fi'ilnya? Fathah. Fathah. Apa artinya jalasa Amir? Dia duduk. Ya, betul. Terus nomor 5. Ana. Silahkan Ana. Syaribah Khalidun dawa'ah. Silakan terjemahkan. Khalid minum apa ya? Dawa, apa dawa? Obat. Obat, oh ya. Khalid minum obat. Iya. Fi'ilnya syariba, ain fi'ilnya kasroh. Sahih. Baik, silakan setelahnya. Azuma sawabu sholati fil masjidi. Iya. Fi'ilnya? Azuma. Azuma. Dhammah. Dhammah, sahih. Apa artinya? Saya jajang. Sangat mulia pahala sholat di masjid. Iya, amat besar pahala sholat di masjid. Terakhir, silakan. Sama dan muslimin tarkus shalah. Iya, tarkus shalah. Apa artinya? Haram bagi muslim meninggalkan sholat. Iya. Oke. Fi'ilnya apa? Haruma. Haruma. Ain fi'ilnya apa rokatnya? Dhammah. Dhammah. Ada hadis kan? Man taroka sholata muta'ammidan, itu kan? Faqad kafara terus jiharo setelahnya. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka sungguh kekafiran nyata baginya. Nah, ini ancaman keras dari Nabi SAW. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya mau persiapan baca-baca dulu buat besok subuh ngajar di tempat yang lain, sama juga online. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan japri saja. Nah, nanti kedepannya kita akan membuat grup khusus untuk tanya jawab terkait materi-materi. Takut ada yang malu mungkin, takut ada yang apa, mungkin nanti 2 pekan lagi, insya Allah. Adapun nanti saya punya rencana Ramadan, ya, belum ada rencana, mohon maaf. Belum ada rencana nanti Ramadan kita seperti apa belajarnya. Mungkin nanti kita akan adakan evaluasi ya selama 1 bulan ini, nanti selama satu bulan ke depan, kurang lebih Ramadan tinggal 1 bulan lagi. Nah, nanti kita formatnya mau seperti apa. Adapun kalau misalnya kita belajar nanti kita akan gunakan waktu subuh ya, subuh kita untuk belajar. Jadi ba'da subuh kita aktivitas utamanya adalah belajar bahasa Arab. Adapun waktunya kita nanti akan sesuaikan ya dengan waktu saya. Nah, itu pun nanti mungkin hanya berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, karena tanggal 21-nya saya dan rekan-rekan biasanya ada i'tikaf ya. Jadi pengen fokus, tidak ada agenda mengajar apapun kecuali hanya agenda ta'limul Quran, hifdzul Quran, murajaatul Quran dan yang lainnya seputar Al-Quran saja. Karena Imam Malik itu kalau datang bulan Ramadan, majelis hadisnya itu diliburkan. Nah, kalau Imam Malik ya terkenal itu adalah imamnya hadis di Madinah. Tapi kalau misalnya datang bulan Ramadan, semua kajian ilmu-ilmu apapun diliburkan. Semua fokus menghafal Quran, memurajaah Quran. Kemudian membahas ayat-ayat Quran, kandungan-kandungan Al-Quran. Diliburkan, jadi bahasa Arab pun libur ya mungkin nanti kalau mau ikut sunnah Imam Malik gitu kan. Karena berlomba-lomba ingin bercengkrama dengan Al-Quran. Nah, nanti kita Ramadan tidak akan libur sebetulnya. Ada nanti beberapa hari untuk belajar. Mungkin nanti kita belajar i'rabul Quran, mungkin kita nanti belajar
balagoh langsung praktek ke Al-Quran, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti, insya Allah nanti oleh saya sendiri. Nanti saya nunggu dulu konfirmasi dari tempat-tempat saya ngajar yang lainnya. Nanti kita tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya kita mau belajar, kita ambil di luar waktu tempat saya ngajar online itu. Oke, cukup ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada. Gimana? Ya, bagaimana? Itu bagaimana cara kita tak memberi syakal pada fiil, kan itu ada yang fathah, kenapa syariba gitu. Jadi cara memberi syakal seperti itu gimana? Itu tadi sudah dijawab ya dari pertanyaan Bapak siapa tadi? Bapak Didi Prawira. Sudah saya jawab, Bu, jadi harus banyak membaca. Oh iya, tadi sempat keluar. Ya, banyak membaca, banyak mendengar, banyak berbicara, dan yang terakhir adalah sering membuka kamus. Begitu. Nanti insya Allah saya akan kasih nanti soal-soal yang Arab gundul ya. Nanti saya kasih soal-soal yang Arab gundul. Kita membiasakan dulu, menghilangkan kekakuan lisan kita dulu saja. Nanti kalau misalnya sudah sudah agak lama berinteraksi dengan teks-teks yang seperti ini, baru kita nanti dikasih soal-soal yang berbahasa Arab gundul atau yang tidak ada harokatnya. Nanti saya akan ambil dari buku yang lain, antum silahkan kasih harokat, gak ada harokatnya, begitu. Begitu Ibu Erni ya. Ibu Erni ini yang itu ya, yang ikut kajian di depan ya. Oh ya, tadi sempat keluar tadi, jadi nggak dengar ada pertanyaan itu. Itunya sinyalnya agak kurang bersahabat. Oh iya. Ya ini Ibu Erni yang itu yang dengan Ustaz di depan Al Muyassar. Ya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Itu guru saya juga. Saya bisa baca kitab itu dari sana salah satunya. Desa di depan. Oke, cukup ya. Insya Allah hari Sabtu ya kita lanjutkan lagi untuk belajar ilmu sorof. Jadi hari Sabtu kita selesaikan dulu sorof, ngejar ketertinggalan ilmu nahu. Kalau nahu 2 bab, sorof juga harus 2 bab. Nanti kita belajar terus sorof sampai 2 bab. Nah udah 2 bab, baru kita belajar ilmu nahu. Nanti kedepannya akan saya kasih teks di Word ya, untuk antum kasih harokat di Word ya. Materi yang saya kasih untuk praktek kita membaca banyak-banyak teks Arab gundul insya Allah. Nanti masuk ke kitab-kitab tafsir, ke kitab-kitab hadis, antum nanti sudah terbiasa kalau misalnya dibiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau misalnya ada yang keliru dari saya, ada yang salah. Saya sangat menunggu kritik, saran, masukan dari antum semua. Pertemuan kali ini dicukupkan saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya, sehat-sehat. Insyaallah.